Baik, kita lanjutkan materi yaitu tentang ADC, Analog to Digital Converter. Tujuannya adalah merubah sinyal analog atau mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital. Tahapan yang dilalui di sini adalah sampling, quantizing atau kuantisasi, kemudian coding atau pengkodean. Sampling berarti nanti kita ambil sampling sampel-sampelnya. Kemudian kita kuantisasikan nilainya. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkodekannya, yaitu merubah menjadi bit-bit digital 01. Di proses sampling, ini inputnya berupa sinyal analog. Sinyal analog berarti sinyal waktu kontinu, sinyal bernilai kontinu. Kemudian kita sampling sehingga dia menjadi sinyal waktu diskrit atau sinyal bernilai kontinu. Nanti sinyal waktu diskrit kita kuantisasikan, nanti dia menjadi sinyal waktu diskrit tetap. Kemudian nilainya yang dari kontinu kita berubah menjadi sinyal waktu diskrit. Dan kemudian pas pengkodean, ini adalah proses konversi biner menjadi biner ya, dari desimal. Di sini prosesnya adalah desimal menjadi biner, sehingga output keluar di sini adalah berupa bit-bit biner 01, 01 dan seterusnya. Ini ya, 3 tahapan pada ADC: sampling, quantizing, pengkodean. Ini biasanya digunakan ketika kita bikin alat. Ini proses ADC-nya ada, misalnya inputnya berupa suara dari mikrofon, kemudian kita akan mengolahnya, maka kita perlukan ADC. Saudara membuat alat menggunakan Arduino, modul Arduino itu juga ada ADC di sana. Jadi ini basic dasar dari ADC. Ini juga dipelajari di materi PCM ya, postcode modulation. Ini juga konsepnya juga ADC. Ada proses sampling, quantizing dan coding. Masuk ke tahapan pertama yaitu sampling. Kita akan merubah dari sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit. Caranya seperti apa? Pertama, item yang kita perlukan di sini adalah frekuensi samplingnya berapa. Sehingga dari frekuensi sampling kita dapat menurunkan periode samplingnya, yaitu sebesar 1 per frekuensi sampling. Periode sampling adalah 1 per frekuensi sampling. Kemudian dari Nyquist ini ada syaratnya bahwa frekuensi sampling besarnya harus lebih besar sama dari 2 kali frekuensi maksimum. Artinya apa? Frekuensi sampling minimum itu adalah sebesar 2 kali frekuensi informasinya, frekuensi maksimum informasi. Jika ini tidak terpenuhi, maka nanti akan terjadi aliasing namanya. Aliasing atau kemiripan, alias. Jadi dia punya siapa, mirip siapa. Ini tidak terpenuhi. Maka syarat ini harus terpenuhi. Kemudian dari sampling kita akan merubah XT menjadi XN. Caranya adalah dengan merubah XT menjadi XN kali TS. TS ini adalah periode sampling. Jadi kita merubah XT menjadi X dikali N periode sampling, kemudian dia menjadi XN. Nanti kita lihat di contoh. Kemudian ada lagi jumlah sampel yang terbentuk dalam satu periodenya ya, dalam satu sinyal itu. Besarnya adalah frekuensi sampling dibagi dengan frekuensi maksimum sinyal informasinya. Oke. Sekarang kita masuk ke soal langsung. Misal ini diketahui sebuah sinyal XT 2 sin 2 pt disampling dengan frekuensi sampling 4 Hz. Tentukan persamaan sinyal hasil sampling dan tampilkan XT dan XN dalam satu gambar. Sekarang kita jawab.
dari sinyal xt 2 sin 2 pt, ini berapa frekuensi informasinya? Ingat, ini adalah omega t. Omega t itu sama dengan 2πf. Sehingga kalau ini 2πf, berarti omeganya sama dengan 2πft ya. F-nya berarti ini adalah 1. Sehingga Fm nilainya adalah 1 Hz. 2πft boleh saudara gabungkan, 2pt sama dengan 2πft. Coret 2pi, 2pi, t dengan t, sehingga F nilainya adalah 1. Ini 1 Hz. Kemudian frekuensi sampling adalah 4 Hz. Sehingga kita mendapatkan periode sampling besarnya adalah 1/fs, 1/4 detik atau second. Nah, sekarang kita masuk merubah xt, akan kita rubah menjadi xn dengan cara merubah ini menjadi xnts. Nah, kita masukkan xt berubah menjadi xnts, artinya setiap t kita ganti dengan n kali ts. N kali ts ini adalah n kali periode sampling. xnts sama dengan 2, lihat ke xt ya, 2 sin 2 pi, t-nya yang ini diganti dengan n kali ts. Kali n, ts-nya berapa tadi? 1/4. Sehingga persamaan kita menjadi 2 sin 2 dengan 4 setengah ya. Berarti 0,5 pm. Ini yang menjadi xn. Xn apa ini? Ini adalah persamaan sinyal output dari proses sampling. Sehingga dia menjadi 2 sin setengah pt. Bukan ya, ini sini fungsinya. Kemudian saudara mengganti t menjadi n kali ts, berarti n dikali ts di sini untuk mendapatkan persamaan pada sinyal hasil sampling. Oke, lanjut untuk banyak sampel. Rumusnya adalah frekuensi sampling dibagi dengan frekuensi maksimum. Ini frekuensi sampling kita adalah 4 Hz tadi. Kemudian frekuensi maksimum dari sinyal informasi adalah 1 Hz. Sehingga kita mendapatkan 4 sampel. 4 sampel artinya terdapat 4 sampel dalam satu sinyalnya ya. Jadi saudara juga ingat mungkin ini kenapa FM digunakan di sini, frekuensi maksimum informasi. Karena kita akan mengkonversi suara, misalnya salah satu contoh yang kontinu, kita rekam suara. Kemudian kita mau mengolahnya, maka kan sinyal suara itu kan terdiri dari berapa sinyal sinus, penjumlahan berapa sinyal sinus. Nah, yang diambil adalah frekuensi maksimum dari sinyal tersebut. Baik, kita lanjutkan untuk menampilkan grafiknya. Pertama sinyal 2 maksimumnya ya, xt nya sini 2, berarti kita punya 2 dan min 2. Kemudian frekuensinya 1 Hz, berarti kalau sini dalam 1 detik berarti 1 Hz satu sinyal dalam periodenya, berarti 1 ini ya, 1 detik ya. Kita tampilkan sinyalnya. Nah, ini sudah dapat. Sekarang xn nya gimana ngelihatnya? Nah, yang pertama ini kita turunkan dulu. Kalau n nya kita rubah, ini persamaan xn tadi adalah 2 sin setengah pn, maka kalau xn yang 1 berarti 2 sin setengah kali pi kali 1
berarti setengah pi, berarti 1 ya, sin setengah pi 1 berarti nilainya 2. X2 adalah 2 sin 2 pi setengah pi kali 2 berarti pi nilainya 0. X3 sama dengan 2 sin setengah pi dikali 3 min 1 ya, sin 3/2 pi berarti min 2 di sini. Kemudian X4 nilainya adalah 0. Nah, sekarang mana nilainya? X1 periodenya tadi berapa? 1/4 berarti TS 1/4 berarti 1/4 0,25 detik ya, 0,25 detik. Kita masuk di sini 1 setengah, ini setengah ya berarti, kemudian setengah dari sini berarti 0,25. Periode sampling kita adalah 0,25, berarti sampel pertama ada di 0,25, besarnya adalah 2, maka ini dia, ini di puncak ya, gambar nggak pas. Kemudian sampel kedua berarti tambahkan 0,25, berarti 0,25 tambah 0,25 sama dengan 0,5. Sampel kedua ada di 0, ini dia. Ini. Sampel yang ketiga berarti ada di 3 kali 0,25 berarti 0,75, itu di sini. 0,75. Di sini dia. Nilainya adalah min 2. Kemudian di X4 berarti dia sudah 4 kali 1/4 itu 1 sini ya. Ini yang merah ini adalah diskritnya dan yang hitam adalah yang kontinu. Kita lihat tadi berapa jumlah sampel terdapat, 4 sampel. Berarti ini yang 4 sampelnya. 1, ini N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4. Oke, bisa dipahami ya. Soal kedua. Sebuah sinyal kontinu ST memiliki frekuensi 2 Hz, amplitudo 2. Ini 2 ini boleh volt, 2 ampere boleh ya. Sinyal ini disampling dengan frekuensi sampling sebesar Fs sehingga dapatkan 4 buah sampel. Sekarang pertanyaannya, tentukan ST, SN, dan tampilkan grafiknya bersamaan. Kita jawab dulu. ST, ini sinyal sinus. Apa fungsi dari sinyal sinus? ST sama dengan A sin 2 pi F T. A-nya berapa? Di atas amplitudonya 2 sin 2 kali pi, frekuensi informasinya mana? Yang 2T, sehingga dia jadi 2 sin 4 pi T. Sekarang SN nya kita lihat, frekuensi samplingnya belum diketahui, maka dari sampel N sampel sama dengan rumusnya adalah Fs dibagi dengan Fm, berarti 4 sama dengan Fs nya belum diketahui, frekuensi informasinya adalah 2, sehingga besar Fs adalah 8 Hz. 8 Hz berarti periode sampling adalah 1/8 detik. Oke, dapat TS, masuk ke SN. SN adalah dengan merubah menjadi NTS. Berarti 2 sin 4 pi, T-nya diganti dengan NTS, N dikali TS 1/8. Sama dengan 2 sin setengah pi N. Sama ya dengan soal yang pertama tadi, yang sebelumnya kita juga dapat persamaan SN-nya setengah PN. Jadi kita udah tahu nilainya berapa ini. N1 nanti kalau kita gambarkan, kita perlu S1 besarnya adalah
Dari sini ya, sama yang tadi. Sampel 2, nilainya 2, S2 nilainya 0, S3 nilainya -2, S4 nilainya adalah 0. Baik, sekarang kita diminta untuk menampilkan gambarnya. Ini kita gambar dulu. Dia frekuensi 2, amplitudo 2, berarti sini maksimumnya 2, di bawahnya minimumnya -2. Silakan. Kemudian frekuensinya 2 Hz, berarti ada 2 sinyal sinus dalam 1 detik ya. Kalau Ibu mengambil di sini 1 detik, di sini setengah, 2 sinyal dalam 1 detik, berarti tampilannya seperti ini. 1 sinyal, kemudian ini sinyal yang kedua. Nah, ini adalah persamaan dari XT. Sekarang XN nya dia dapat 4 sinyal ya. Periodenya adalah 1/8, berarti 1/8 0,125. Jadi kalau Ibu punya 0,25 di sini lagi ya. Di sini 0,5. Berarti di setengahnya adalah sini ya 0,125. Kemudian di sini 0,375. Kemudian di sini nanti 0,625. Ini 0,875. Sampel yang pertama 1 di 1 peredas sampling di sini ya. Jaraknya adalah TS per 8. Sampel pertama, kalau sudah dapat sampel pertama udah gampang lagi ya. Sini 2 nilainya. Ya ini. Nilainya 2, berarti ada di puncak. Kemudian sampel kedua di 0. Nih. Sampel ketiga nih. 4 di sini. Jadi ya terdapat 4 sampel dalam 1 sinyal. Bukan dalam 1 detik, dalam 1 sinyal. Dalam 1 detik ya kita lanjutkan aja. Karena gambar 1 detik. Ini sinyalnya 8, berarti kalau dalam 2 sinyal berarti 8. Jadi kan terdapat 4 buah sampel di atas. 4 buah sampel di soal kita. 4 buah sampel. Ini dia. Yang 4 sampel mana? 1, 2, 3, 4. Yang periode samplingnya mana? Ini. Kalau di dasel saudara mengenal hold, ditahan. Nah ini sama. Masuk sinyal, tahan setiap 1/8 detik. Masuk lagi 1/8 berikutnya, tahan. Ambil sampel setiap 0,125 1/8-nya ditahan. Sehingga dapat tampilan seperti ini. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Dengan frekuensi sampling yang sama, titik sampel yang sama. Ternyata frekuensinya berbeda. Ini ya. Ini yang soal pertama, ini pertamanya kita, ini yang kedua. Di soal pertama bentuknya seperti ini. Satunya di sini. Sekarang satunya di sini. Karena frekuensinya 2. Ya sama, hampir mirip kan? Hampir sama. Oke ya, 4 sampel dalam 1 sinyal.